Ada yang tahan, dia nggak bisa datang, dia nggak bisa turun kembali ke dunia untuk kedua kali. Ada yang menahan. Ternyata yang menahan itu bukan waktu, tanggal, bulan, hari. Maka itu tidak pernah ada yang tahu kapan saat itu. Dan ayat ini menerangkan kepada kita mengapa Yesus sendiri yang mau datang dan kita nanti-nantikan kedatangannya pun tidak pernah tahu kapan datang. Suatu kali saya ngomong kepada Papa di surga, selama tahun 80-an yang lalu. Saya bilang, Papa jangan guyon. Kami sebagai gereja disuruh menunggu Yesus datang. Yang kami tunggu sendiri gak pernah tahu kapan datangnya. Masa dagelan itu? Betul gak? Apa-apaan ini? Setelah ayat ini muncul, Roh Kudus mewahyukan saya bertobat. Pantas Tuhan Yesus gak pernah tahu kapan dia datang. Seperti Matius 24:14 tadi. Tibanya kesudahan segala sesuatu tergantung kita. Rajin gak beritakan Injil Kerajaan? Betul? Kalau kita gak pernah memberitakan Injil Kerajaan, bagaimana kesudahannya akan tiba? Enggak akan. Ternyata sama dengan Kisah Rasul 3:21. Dia harus tetap di sorga, nggak bisa turun sebelum gereja menyelesaikan pemulihan yang dinubuatkan oleh nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Berarti gereja harus membongkar nubuat pemulihan dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi. Kaget saya waktu dapat wahyuan itu. Saudara, ternyata di semua kitab di Perjanjian Lama, nanti bongkar mulai hari ini, setiap kitab ada nubuat pemulihan. Kitab Kejadian nubuat pemulihannya adalah hubungan manusia dengan Tuhan dipulihkan dan dipulihkan. Kitab Keluaran bicara soal hidup yang dilepaskan dari perbudakan Mesir. Kitab Bilangan menuliskan bagaimana angka-angka bilangan orang benar harus bertambah terus, bukan berkurang. Kitab Imamat menuliskan pemulihan hidup para imam. Kalau sudah baca Imamat 18-21, semuanya pemulihan sampai pemulihan ibadah. Kitab Ulangan, pemulihan gereja Tuhan masuk ke Kanaan. Kitab Yosua pemulihannya, gereja harus mulai regenerasi, siapkan pemimpin-pemimpin baru. Lihat gereja-gereja sekarang masih banyak yang tidak mau menyerahkan kepemimpinan pada orang muda. Maka itu kalau pendetanya mati di gereja-gereja Dalam Kosta ribut besar, karena nggak dipersiapkan pemimpinnya. Dan seterusnya. Kitab Hakim-Hakim, pemulihan para pemimpin dan penyelamat. Kitab Rut, pemulihan hidup seorang anak Tuhan yang melahirkan Daud, dan seterusnya. Saya mengambil satu kitab saja, itu kitab Maleakhi. Pemulihan keluarga dan pemulihan hati Bapa. Itu yang saya ambil. Saya nggak sanggup banyak-banyak. Itu saja sudah luar biasa. Ada gereja yang pemulihannya Pondok Daud, itu kitab Mika. Silakan dipulihkan pujian akhir zaman. Betul. Esra pemulihannya rumah Tuhan. Nehemia pemulihannya tembok iman, tembok Yerusalem. Nah itu semuanya. Saya nggak bisa ngomong itu. Jadi mana mau kiamat kalau membuat nabi-nabi kudus di zaman dahulu belum gereja singkapkan dan kerjakan? Gak mungkin. Kristus itu harus tinggal di surga sampai dipulihkannya segala sesuatu seperti yang dinubuatkan oleh para nabi yang kudus zaman dahulu. Kerjaan kita masih sangat banyak, saudara. Maka itu ketika setan tahu kebodohan kita, mereka sibukkan kitanya dengan aset, bangunan, alat musik, sound system. Itu bisa jadi ribut di gereja. Iya atau tidak? Jawab. Perhatian kita tercuri untuk ngurus yang enggak. Berapa banyak gereja urusan ke pengadilan
gara-gara surat tanah sertifikat gereja. Goblok nggak kita ini, lebih dari oon. Tersinggung lah yang mau tersinggung, karena memang itulah kita. Pemulihan masih begitu banyak yang belum kita kerjakan. Bilang mau kiamat. Yang ketiga, 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. Kalimat yang terakhir ayat 11. Dan kita gandeng dengan kalimat pertama ayat 12. Yaitu siapa? Salah itu siapa? Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat datangnya apa? Hari Tuhan itu. Renungkan. Kalau kita sebagai kelompok manusia yang bisa mempercepat kedatangan hari itu, hari Tuhan itu. Sama pertanyaan saya, berarti kita bisa memperlambat atau tidak? Bisa. Dan ternyata itu yang kita sedang kerjakan. Ternyata kita tidak mempercepat, malah kita memperlambat. Dengan cara apa gereja memperlambat kedatangan hari itu? Ya, tidak memberitakan Injil kerajaan dan tidak memenuhi nubuat pemulihan. Karena kita ditipu oleh si iblis, sibuk yang tidak penting. Maaf ya saudara, jangan tersinggung. Ternyata saya bisa membuktikan 70% yang gereja kerjakan itu tidak ada di Alkitab dan tidak disuruh oleh Tuhan. Hanya kurang lebih 30% yang kita kerjakan itu yang disuruh oleh Tuhan. Salah satu contoh, maka itu kalau kita lihat Alkitab yang teliti, minta Roh Kudus menolong kita. Salah satu contoh. Sekolah Alkitab dan sekolah teologi itu Alkitab tidak pernah nulis satu kali pun. Awal 80-an saya dapat pengertian yang luar biasa. Maka itu saya sangat berbeda dengan banyak hamba Tuhan yang lain. Maaf kalau saya sering mengatakan kalimat ini supaya kita tahu. Dengarkan, ini Roh Kudus memberitahu, mengajarkan saya. Daniel, kamu tahu nggak? Setan itu untuk menyatakan supaya seluruh dunia jatuh dalam dosa. Itu kan misi utama iblis, bukan? Betul nggak? Jawab ya atau tidak? Itu misi utama, supaya seluruh dunia jatuh dalam dosa. Iblis itu, Daniel, Paulus berkata, enggak pernah buka sekolah dosa. Coba renungkan. Saya senyum. Iya, betul juga. Gereja yang punya misi pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil itu dan jadikan segala bangsa murid. Maka gereja buka sekolah Injil. Malang ini satu-satunya kota sedunia yang pabrik pendetanya terbanyak di dunia. Malang, Lawang ini 2 kota yang paling banyak sekolah Alkitab, sekolah teologi. Hebat. Saya kaget waktu Roh Kudus bicara itu. Bener loh saudara. Yang gak punya sekolah dosa saja dosa laku seluruh dunia. Yang punya sekolah Injil gak payu. Makin hari saya makin ditunjukkan kesalahan kita sebagai gereja makin jauh. Saudara, sekolah kita itu mahalnya luar biasa. Ya atau tidak? Maka itu yang punya rinduan sekolah kita batalkan hari ini. Serius, batalkan. Benar, saya mau buktikan hari ini supaya saudara tahu baik-baiknya. Ternyata nggak ada guna yang baik. Maaf, marah-marahlah. Kenapa? Dengar, di sini kesalahan kita yang tidak mau berubah, nggak mau inovasi. Coba saudara renungkan, kurang model apa? Gereja-gereja buka sekolah teologi dan sejenisnya. Tapi toh Injil nggak sampai kemana-mana. Saya ajak saudara berpikir secara ilmu bisnis. Dosa itu nggak ada yang gratis. Renungkan. Orang berzina bayar.
pornografi bayar. Betul enggak?